Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Okay, welcome back to our lesson English Literature. So today we are going to learn about tenses. Tenses ini mungkin kalian sudah pelajari ya di kelas 2, dan kali ini mungkin Ibu hanya mereview saja, mengingatkan kembali saja. Jadi tenses itu adalah suatu bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu, bisa waktu sekarang, masa lalu, atau masa depan. Nah, jadi tenses itu sebenarnya terbagi menjadi 4, yaitu simple present atau kalimat sederhana atau biasanya menunjukkan tentang kebiasaan. Past menunjukkan waktu pada masa lalu, kejadiannya terjadi di masa lalu. Terus juga ada future, kejadiannya di masa depan, yang akan datang di masa depan. Dan satu lagi simple past future, kejadian yang akan datang yang kita ucapkan di masa lalu. Sendiri yaitu tense adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu perubahan ataupun peristiwa. Waktu di sini yaitu waktu sekarang atau masa depan ataupun masa lalu. Nah, di sini ada 4 kolom. Yang pertama itu kolom present, kedua kolom past, ketiga kolom future, dan keempat past future. Present itu menunjukkan waktu kejadian sekarang, sedangkan past itu menunjukkan waktu kejadian di masa lalu. Untuk future itu waktu kejadian masa depan, sedangkan past future waktu kejadian yang akan datang di masa lalu. Sedangkan S, C, P, dan PC itu, S itu artinya simple, C itu continuous, P itu perfect, dan PC itu perfect continuous. S itu menunjukkan aktivitas yang sederhana atau yang biasa. Sedangkan C itu continuous itu aktivitas yang sedang berlangsung. Untuk perfect itu aktivitas yang telah selesai, sedangkan perfect continuous aktivitas yang sedang berlangsung dengan durasi waktu tertentu. Nah, bisa kita lihat ini adalah 16 rumus tenses semuanya. Nah, di antara kolom present dengan kolom past itu ada tanda panah, itu maksudnya rumusan present tense itu hampir mirip dengan rumusan past tense. Dan di antara kolom future dengan kolom past future itu ada tanda panah juga, artinya itu rumusan future tense hampir mirip dengan rumusan past future. Coba kita lihat ya, apa aja yang sama dan apa aja yang beda. Bisa kita lihat di sini rumusan present tense itu hampir mirip dengan past tense. Nah, yang membedakannya itu yang digaris bawahi dan berwarna biru. Itu bedanya antara rumusan present tense dengan past tense. Ya, hampir mirip, yang beda itu doang. Sedangkan untuk future dan past future itu hampir mirip juga. Cuma yang membedakannya itu yang digaris bawahi dan berwarna merah. Itu aja yang bedanya. Selain itu hampir mirip ya. Nah, agar lebih mudah menguasai ke-16 tenses ini, saya berikan catatan ciri dan perbedaan dari tiap tensesnya. Yang pertama itu simple. Simple itu selalu menggunakan verb one, kecuali simple past tense. Sedangkan untuk continuous itu menggunakan to be plus verb ing. Sedangkan perfect itu selalu ada have atau has atau had plus verb 3. Sedangkan perfect continuous dia itu selalu ada have atau has atau had plus been plus verb ing. Nah, kita bisa lihat di sini untuk pembuktian catatannya kalau simple itu selalu menggunakan verb one, kecuali simple past. Iya, betul. Dan untuk continuous itu selalu ada to be plus verb ing. Iya juga. Tapi ada bedanya loh antara present dengan past. Kalau present itu, dia ini present continuous ini menggunakan to be waktu sekarang seperti amisare ya, atau digabungnya itu. Sedangkan untuk past continuous itu was atau were. Kita tinggal sesuaikan aja dengan subjeknya ya. Di situ bedanya. Dan untuk perfect, dia ini
3H plus verb 3. Nah, kita ingat ya, kalau pas itu selalu had. Yang lainnya itu baru have atau has. Nah, kalau yang have atau has ini kita tinggal sesuaikan aja dengan subjeknya, menggunakan have atau has. Sedangkan untuk perfect continuous, dia itu juga seperti gabungan antara perfect dan continuous. Dia ini ada have atau has atau had, ditambah been dan ditambah verb ing. Untuk menunjukkan perfectnya itu, dia itu sama aja pakai 3H ini, cuma ditambahin been. Dan untuk menunjukkan continuousnya ini, dia menggunakan verb ing, hampir mirip gitu. Nah, di sini saya beri contoh dan beri juga catatan yang tadi untuk pembuktiannya. Nah, pembuktian pertama itu kalau simple itu menggunakan verb one kecuali simple past. Ya, bisa dilihat kalau simple present itu dia I swim, menggunakan verb one. Dan simple past itu I swam, dia menggunakan verb to. Dan untuk future, dia I shall swim, menggunakan verb one. Dan simple past future itu I should swim, menggunakan verb one juga. Oh ya, takut ada yang nanya kenapa saya pakainya shall. Karena di British itu lebih umum kalau subjeknya I atau we itu menggunakan shall, bukan will. Ya, kalau will itu biasanya American. Nah, kalau di setiap continuous itu selalu ada to be plus verb ing. Bisa kita lihat di present continuous itu setelah subjek ada to be plus verb ing, dan di past continuous juga sama. Tapi kalau di future dan past future, dia setelah subjek ada model baru be plus verb ing gitu. Nah, untuk perfect dia selalu ada 3H plus verb 3. Bisa kita lihat di tiap perfect, di present perfect, past perfect, future perfect, past future perfect juga dia itu selalu ada 3H plus verb 3. Cuma disesuaikan dengan subjeknya. Dan ingat kalau pas itu menggunakannya had. Dan untuk perfect continuous itu dia ada 3H plus been plus verb ing, bisa kita lihat di present perfect continuous, di past perfect continuous juga, di future perfect continuous, di past future perfect continuous. Kalau selalu ada have atau has atau had plus been plus verb ing. Tapi yang menggunakan had itu cuma pas. Dia yang menggunakan had, kalau yang lainnya itu have atau has. Tinggal disesuaikan dengan subjeknya.